Selamat pagi, ini tanggal 29 Agustus 2020. Pandai Taram akan liputan langsung buat sesuatu yang menarik, sepak bola putri di bilangan Tangerang Selatan. Dan saya sudah membagi karena latihannya pagi. Oke, ikuti perjalanan saya untuk liputan sepak bola putri. Sip. Oke, ini starter pack saya pagi ini mau liputan. Ada tas, ada kamera di sini. Jangan lupa power bank. Periksa dulu kamera baterainya, monopod yang pasti. Jangan lupa hand sanitizer. Ini ada satu masker, ini ada masker tambahan yang bersih karena setiap 3 jam harus ganti. Air putih saya bawa, dan tentunya bawa helm. Jadi kita tunggu dan kita ke kawasan Tangerang Selatan, tepatnya di Villa Pamulang. Kita akan nonton latihan cewek-cewek main bola. Umurnya kisaran 12 tahun sampai 18 tahun. Oke, terus ikuti liputan saya. Dadah, assalamualaikum. Halo, saya sudah sampai di Villa 2000 dengan teman saya, sahabat saya. Belagu jelek tapi mukanya nggak mau dilihatin, namanya Wisnu. Gue ngurusi bal-balan baban cewek sejak kapan, Nuk? Seriusan ini? Serius lah. 2000 berapa ya? 2014 lah. Ini Wisnu Wibowo ini salah satu wartawan senior yang sumpah sama sepak bola cowok terus ngurusin sepak bola cewek. Ya, karena sepak bola cewek menurut dia lebih menjanjikan di Indonesia. Kau kok duwe pendapat seperti itu? Maksudnya apa, Nuk? Kalau menjanjikan dari sisi gamenya, dari sisi kompetisinya mungkin belum, masih lama lah. Tapi kalau ngomongin andekan, kita ngomongin prestasi lah, kita ngomongin sesuatu, ngomongin demi Indonesia lah. Cewek kayak lebih realistis sih gitu. Karena mungkin Mbak juga tahu juga loh, di sepak bola cowok kan semua cara semua udah dipakai lah. Tapi faktanya sampai sekarang masih begini-begini aja, masih nyibukin barang-barang yang naturalisasi bla 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 bla, nggak penting lah. Tapi di sepak bola cewek kita belum coba bareng-bareng, kita belum melakukan bareng-bareng. Jadi peluangnya lebih terbuka. Kasarnya Piala Dunia pun lebih veterannya lebih dekat lah. Dan sebenarnya sepak bola cewek itu rootnya sudah ada ya, tahun 80-an ada iya kan dulu ada namanya Galanita bla bla semuanya kan. Bahkan di daerah kayak di Bekonang kan, bahkan di nggak cuma Bekonang ya, Mataram masih ada sampai sekarang. Iya, makanya sebenarnya kan rootnya sepak bola putri itu masih ada, cuma di era 90-an agak-agak redup gitu ya. Iya, jadi sebenarnya klub-klub generasi pertama dulu kalau di banyak lah ya. Yang salah satu masih hidup itu Putri Mataram. Dia di generasi Liga Cewek pertama. Ya sekitar tadi masih belum serang 80-70. Dia angkatan Buana Putri berarti. Buana Putri kan udah nggak ada kan. Yang ada eksis itu generasi awal itu ya Putri Mataram Sleman itu. Terus generasi keduanya itu di Jogja ada Putri Binangun, ada itu berarti eksisnya udah hampir 30 tahun dong ya? Eksisnya ada, dan makanya kalau dulu kita suka ngomong zamannya dulu sepak bola cowok ngerasa disakitin, ibu-ibu yang itu ngomong lebih sakit mereka bener-bener nggak ada yang nyentuh, dan mereka masih game sampai sekarang masih main walaupun semuanya serba nggak jelas. Semangat itu yang lebih, yang kita bilang tadi kalau kenapa nggak dicoba bareng-bareng sih gitu, dibantu lah. Ya gitu. Tapi lo optimis ya dengan sepak bola putri, walaupun memang prosesnya dibandingin cowok lebih kita kalau ngomongin meteran, maksudnya kalaupun misalkan Piala Dunia tuh jaraknya 10 kilo gitu lah ya, sepak bola cewek itu lebih dekat, karena kalau sepak bola cowok kita di Asia Tenggara pun udah empot-empotan ya. Kita mau lolos Piala Dunia kasarnya begitulah, kita harus nyarain Jepang dan daerah Asia luar sana yang one bank. Kalau di cewek kita cukup ngalahin Thailand aja udah selesai. Tapi sekarang kan Vietnam juga perkembangannya bagus, Myanmar. Jadi gitu. Kan asal kita ngalahin Asia Tenggara aja, kita jadi top tim di Asia Tenggara aja, otomatis kita udah level udah di dunia gitu. Tapi kalau di cowok kita top levelnya bisa masuk di Asia Tenggara aja, belum ada jaminan kita kemana-mana gitu. Dan deket banget gitu, kita nggak usah ngomongin Brasil, kita nggak usah ngomongin Prancis, kita nggak usah ngomongin Jepang, kita ngomongin Thailand sama Vietnam aja, udah fokus di situ ngalahin mereka berdua, udah selesai semuanya. Ya terserah sih, kalau aku sih keyakinan begitu sih, tapi kalau teman-teman masih pada suka sepak bola cowok silahkan lah. Ya. Semoga pasti kuat hatinya lah, itu aja. Ya. Bagus. Kita ambil gambar yang lain dulu ya. Oke, lihat.
menang bola harus apa? Lebar. Kalah bola harus kecil. Jadi ingat, lebar lapangan dia tuh. Oh, jadi kalau saya menang bola ada yang lebar, ada yang kedalaman, ada yang lebar, ada yang kedalaman, ada yang width, ada yang ya width and depth. Ya. Apalagi yang seperti ini yang belum sama sekali kenal bola, dalam arti main lapangan begini, belum cuaca, belum. Jadi ya memang harus sabar, kita nggak bisa paksa mereka untuk langsung jadi, harus memang pelan-pelan. Ya seperti inilah. Tapi kalau udah ada yang sudah bisa passing, bisa dribbling, nah itu agak sedikit baik, sedikit enak lah untuk kita ini. Tapi kalau yang begini-begini ya harus memang sabar, harus nunggu, benar. Nunggu gali ya, kita nggak paksa, harus gali. Ini kamu harus bagaimana, ini harus bagaimana. Jadi ada pertanyaan di situ, ada jawaban bagi mereka. Mereka sendiri jawab, jadi mereka ingat, oh iya saya harus begini, saya harus begini. Berapa lama sih coach kayak gini proses gitu dari nol gitu? Kalau masalah waktu kita nggak bisa ini, kita nggak bisa. Apalagi kalau mungkin privat kita bisa lihat ya, tapi kalau begini kan kita harus perhatikan semua. Nah kalau bilang berapa lama itu susah untuk kita tentukan waktunya. Biar aja mereka berproses gitu. Kalau dia pengen benar-benar, dia akan nambah, bukan nambah dalam arti dia di rumah dia juga bisa. Kayak dulu kami lah menambah bagaimana belajar passingnya bagus, jadi di rumah mungkin nambah. Jadi biar lahir dari dalam dia sendiri, sehingga itu nanti akan bertahan lama. Yang penting kita lihat dia sudah senang-senang mau main bola begini aja udah satu hal yang baik. Tapi kan sepak bola cewek itu maaf ya Om, nggak ada duitnya lah kasarnya gitu Om. Iya betul, dalam hal ini ya namanya kita membangun kan ya seperti inilah. Kadang-kadang kita nggak lihat, dulu kita juga main bola kita nggak harap ada ini, walaupun kompetisinya dulu ada Galatama ini. Ya kita di kampung katakanlah di daerah gitu ada harapan nggak untuk enggak kan, kita hanya bagaimana latihan bermain itu aja. Nah, nanti kesananya ke depannya bagaimana ya kita lihatlah. Anak-anak ini juga kan pasti ada harapan lah. Liga kemarin kita bersyukur bahwa udah ada liga ya pertama. Dulu juga sebenarnya udah ada, hanya memang konsistensi daripada federasi untuk aware itu yang perlu kita harapkan. Bukan hanya maksudnya federasi di atasnya, tapi yang di bawahnya kayak Asprop, Askot, Askap itu harus punya kegiatan minimal. Bisa sebenarnya bisa dalam arti gini. Oke, Askap atau Askot di daerah dia sendiri ada berapa sih SMP yang kalau dia mau ya, maksudnya aware dengan sepak bola wanita. Oke, kita bikin dari situ dulu. Baru nanti ya, kalau ada pembentukan yang mau bikin klub, mau ya itu bisa lah, kalau kita mau bisa gitu. Itu aja sih, ada kemauan nggak gitu, itu sebenarnya root sepak bola cewek itu udah ada dari tahun 80-an ya Om ya? Sudah ada ya, udah banyak itu Bu ya. Sekarang lah kayak kita punya Bupati itu kan juga dari dulu sudah ada dia, Mutia Datau gitu. Ya Bang Mutia Datau, kemudian ada Bu Itut yang saya kenal, Bu Anggar, itu mereka bekas-bekas pemain bola zaman dulu. Dan justru sepak bola cewek yang di daerah malah masih eksis hampir 30 tahun ya Om ya? Betul. Ya, seperti di Queen Bandung itu kan masih tetap ada. Putri Mataram, Putri Surakarta. Nah, di Jogja juga banyak itu. Di Jawa, ya Jawa Timur juga ada. Beberapa daerah banyak. Nah, Sumatera sekarang kita lihat sudah mulai juga di Bengkulu. Di Lampung juga ada, di Babel. Nah, itu sebenarnya sudah ada, tinggal ya inilah atur bagaimana supaya ada rutinitas. Di samping kompetisi mungkin ada kegiatan lain yang mereka ini. Nah ini kan kadang-kadang juga katakanlah timnas datang tuh udah banyak dari futsal, pemain-pemain futsal. Setelah habis timnas tidak ada kegiatan sepak bola wanita lagi, mereka lari balik ke futsal. Nah akhirnya konsistensi itu yang nggak ada. Gitu. Terus Alan bilang untuk
Coba ditambah di rumah, ya bangun pagi, bikin sendiri. Ya, bukannya kamu nggak bisa, tetapi bagaimana melawan malas. Ya, itu tadi liputan saya di Villa 2000, latihan sepak bola putri. Cukup menarik. Paling tidak ini hal yang bagus lah buat sepak bola Indonesia. Semoga antusiasme sepak bola wanita ini bisa makin banyak, dan yang pasti semua harus optimis lah dengan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Pandita Rekam on Location. Nah, itu aja namanya. Thank you. Ulang. Sepak bola wanita, angkat suara. 3, 2, 1.